Oke teman-teman, selamat malam ya. Udah jam setengah 10 tuh. Jadi di video kali ini kita bakal coba ya, kemarin lanjutin pilan yang kalau double switch gini teman-teman gimana. Sebenarnya tinggal diterang aja ya. Dan juga di sini kita bakal coba untuk static routing teman-teman. Jadi si router ini ya fungsinya itu ya mengatur rute teman-teman. Cuma di sini kita akan menggunakan static route. Yang mana di sini kita akan memilih jalur mana si IP tersebut atau IP klien ini akan lewat mana gitu untuk menuju ke seberang ya, atau menuju next host teman-teman, atau next hop ya mungkin sebutannya. Jadi mereka nggak bisa nih untuk saling komunikasi langsung gini teman-teman, kesini 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 nggak bisa. Kalau masih di dalam radius ini, misalnya di sini satu lagi si PC teman-teman atau laptop itu masih bisa, karena satu environment ya, satu router yang sama. Cuma akan jadi masalah kalau dia berbeda router teman-teman. Tentunya dia memerlukan rute ya, maka dari itu kita perlu melakukan routing statik teman-teman ya. Ini basicnya aja sih, biar kita memahami cara kerja router itu teman-teman. Karena biasanya ya orang pakainya router dinamik gitu, ngapain milih router satu-satu jalurnya teman-teman, kecuali memang sangat ketat banget ya, maka perlu. Nah mungkin langsung aja teman-teman, di sini kita bakal langsung aja ya mulai. Kita bakal pilannya dulu teman-teman, kita beresin si pilannya dulu ya. Saya udah kasih IP nih. Jadi setiap router itu punya IP, kita pakai /30 pakai PLSM teman-teman. Di sini saya udah kasih ya dari 1 sampai 2, terus 5 sampai 6, 4 itu network teman-teman, 5 itu broadcast. Jadi mungkin kita bahas ya nanti video PLSM atau enggak ya. Terus saya pikirin ya, karena cukup ribet dan saya itu menggunakan rumus saya sendiri teman-teman. Bukan saya sendiri sih, mungkin orang ada yang kepikiran juga gitu. Saya langsung aja, untuk saya ya penggunaan PLSM langsung saya 255 itu kan saya kurang sama netmasknya teman-teman yang di akhir ya, tergantung netmasknya slash berapa. Nah itu jadilah hostnya. Jadi nanti networknya saya ambil di awal, broadcastnya saya ambil di akhir sebelum menuju network selanjutnya teman-teman. Oke, nggak usah banyak ini ya, langsung aja kita mulai. Kita ke CLI aja, sebenarnya capek juga sih ngonfig Cisco ini teman-teman. Full ini ya. Oh enggak, kita kembali sini dulu. Kita bikin pilannya karena kita bakal konfigurasi pilannya dulu teman-teman. Pilan 10 ya. Kasih name HR gitu aja ya. Anggap aja grup HR teman-teman. Saya ambil bantal dulu biar lebih relax. Oke lanjut, kita bakal connect lagi teman-teman. Kita akan masuk konfigur terminal. Di sini saya bakal cek dulu untuk ke bawah ini menggunakan gig 0/0 ya. Jadi kita bakal masukin dulu pilannya. Interface gig 0/0 teman-teman. Hingga kita pakai ya, kita pakai seperti biasa interpilan biar enak ya. Jadi kita nggak pakai si ininya, interface fisiknya. Oke, langsung aja teman-teman, kita masukin dulu pilannya 0/0.10 ya. Jangan lupa teman-teman encapsulation ya. 10 pilannya, IP AD-nya itu adalah 10.1 ya. Kita pakainya /24 aja full teman-teman untuk kliennya ya. Nino SH. Kita udah bikin di sini, kita keluar. Sekarang kita bakal bikin IP DHCP pool-nya aja ya teman-teman. Yang mana fungsinya ini memberikan IP ke klien ya teman-teman secara otomatis gitu. Kita isi networknya. Yang sisanya ini teman-teman di router 1, 2, dan 3 itu bakal kita pakai statik aja biar cepat teman-teman. Kalau pakai gini kan lama ya. 10.0.255.255/0 ya teman-teman. Default gateway-nya request-nya ke 10.1 ya. Oke, ini udah keluar teman-teman. Mungkin saya ganti nama juga ya ini, biar nggak pusing nanti saya. Oke, kita udah selesai di sini teman-teman. Kita bakal config si switch-nya teman-teman. Kita bakal nge-trunking karena kita pengen si pilannya ini disebarin. Kan kemarin itu kita mentok di sini, lalu dari switch ini dia ngambil trunking terus dia akses. Nah, kita bakal coba trunking, yang mana trunking ini nyebar lagi teman-teman pilannya. Jadi dia nangkap pilan 10 ini ya, masuk ke sini, nanti disebar lagi ke sini, baru di sini aksesnya ya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Kita enable, kita connect dulu seperti biasa. Pilan 10, namanya itu HR. Kita langsung aja teman-teman untuk pilih portnya ya. Di sini kita pos Ethernet ya kalau nggak salah. 1 saya cek dulu ya.
Oke ya, pas Ethernet 01 ya. Nah, ini kita klik dulu biar ACC. Terus kita switch port, modenya kita pilih sebagai terang ya, karena kita pengen nerusin aja teman-teman. Terus switch port, terang, allo ya kalau nggak salah. Allo ya pilan 10. Saya agak lupa juga sih sebenarnya teman-teman. Kita udah selesai untuk masukin pilannya dan ngejalanin pilannya. Kita bakal kembali ke sini teman-teman untuk switch kembali ke sini ya. Pas Ethernet kita bakal bikin si ini lagi teman-teman. Kalau nggak salah FA2 tadi ya. Ya FA2 ya ke sini. Kita bakal terang lagi teman-teman. Jadi kita kan udah nangkep nih si pilannya masuk ke sini. Nah, kita bakal lempar lagi tuh ke switch satunya teman-teman. Jadi kita terangking aja lagi. Di sini kita switch port lagi, mode terang ya. Terus switch switch port terang, alot pilan 10 gitu. Kalau teman-teman punya lebih dari 2 pilan bisa diisi aja. Terus kita N. Ini agak ganggu juga ya. So interface terang kalau nggak salah. Nah, ini udah muncul teman-teman di sini ya, FA1 dan FA2. Ini udah selesai kita setup, kita udah ngelempar si pilan 10 ini teman-teman ke sini ya. Kita bakal config lagi di sini. Nah, di sini kita seperti video yang kemarin teman-teman, kita cuma ini ya, kita tambahkan pilannya dulu, pilan 10, name-nya HR gitu ya. Kita exit, terus kita pilih switch interface-nya dulu ya, maaf. Kita kasih interface-nya teman-teman, biasanya 01 sih, saya pakai default ya. Oke, FA1 betul. Kita tar dulu switch port mode terang, karena terang ini yang masukin pilannya teman-teman, 5 lebih dari 1 pilan ya. Allot pilan 10 gitu. Nah, di sini kita tinggal exit, kita pilih interface yang menuju ke sini teman-teman, ke PC 0 ya. Kayak video sebelumnya, kita tinggal mode akses aja teman-teman, biar kita kasih si pilannya ya. Di sini kita pilih interface-nya pas Ethernet 02 ya, tadi saya lihat. Switch port mode akses teman-teman, di sini kita pilih akses pilannya itu adalah 10. Nah, ini udah selesai kita setup pilannya teman-teman. Ini jangan lupa ya, kalau setelah yang config dipencet aja teman-teman, ini takutnya config teman-teman nggak ke loading, itu apa sih namanya, nggak apa namanya, takutnya loading gitu ya gitu. Loading aja, nih udah berhasil. Nah, kita bakal mungkin isi IP-nya dulu teman-teman, baru kita routing ya. Saya bakal isi IP-nya dulu di sini. Interface kita cek dulu ya, interface gig. Kita cek dulu yang mengarah ke R2 teman-teman. Yaitu di sini IP-nya udah ada belum ya? Belum ya, harusnya. Oh iya, kalau di real lab kita nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kalau di real lab itu kita pergi ke sini aja ya. So IP interface brief. Nah, kita ngeceknya di sini teman-teman. Yang mengarah ke R2 itu adalah gig 01 ya. Jadi kita bakal isi di gig 01 untuk IP-nya teman-teman. Kita langsung aja interface gig 061 gitu teman-teman. Kita isi IP address-nya itu adalah 1.2 ya. Di sini kita pakai /30 teman-teman, biar hostnya sedikit gitu, 0sh ya, jangan lupa. Oke, ini udah teman-teman. Kita bakal ke R2, mungkin saya kasih dulu untuk setting-setting IP-nya dulu, baru nanti kita melakukan routing teman-teman. Nah, di sini bentar, kok di sini 12. Salah ini ya. Kebalik teman-teman, maaf ya. Nggak fokus. Kita ke interface ini lagi, 3 itu 1. IP address-nya itu adalah 1.255.255.255.252 ya. Maaf nih. Jadi salah ya. Nggak fokus. Nah, kita isi lagi teman-teman untuk IP-nya. Di sini kita untuk R2 ini kita bakal kasih nama. Saya kasih ini dulu ya, hostname-nya teman-teman. Admin T, kita bakal kasih hostname R2 aja gitu. Takutnya banyak nanti ya di sini. Jadi kita kasih ini aja biar gampang untuk identifikasi. Nah, di sini saya bakal kasih IP 2 ya teman-teman.
Oke, kita langsung aja ke si IP-nya. Saya perbesar dulu sambil saya cek ininya ya, takutnya nggak kerekam nih. Tes aman ya. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Interface gig saya cek dulu ya. Gig 01 ya. Gig 01 saya nggak tahu sih kalau di teman-teman juga sama gitu, harus di enter dulu ketika keluar atau di saya aja gitu. Nah, sini kita isi aja IP-nya teman-teman. Pastikan teman-teman kalau bikin ininya IP-nya itu harus sama subnet SMART-nya. Kalau mereka nggak sama teman-teman, mereka nggak bisa berkomunikasi ya, karena mereka berada dalam IP range yang sama. Kalau IP range-nya beda, dia nggak bisa teman-teman. Makanya itu kita perlu memastikan netmask-nya itu sama teman-teman, agar mereka saling terhubung ya. Karena si netmask ini mengandung network, range IP, dan juga broadcast teman-teman. Network itu kayak ibaratnya itu jalan gedenya teman-teman, mungkin ya, range-nya itu adalah rumah-rumah yang di sana. Broadcast itu adalah mungkin Pak RT yang menghubungkan yang tahu rumah-rumahnya ya. Jadi netmask ini sangat penting teman-teman, pastiin jangan sampai salah ya. Kalau dia beda netmask-nya, dia nggak bisa nge-ping teman-teman, nggak bisa connect ya. Oke, ini udah hijau ya, pasti ini hijau teman-teman. Kalau merah gini biasanya mati nih. Saya bakal kasih IP juga ke, nah ya harus di enter dulu ya, agak ribet teman-teman. Interface gig ya, bapak saya kayaknya mau nyanyi juga tuh. Mungkin kalau bapak saya mulai nyanyi, saya bakal stop dulu teman-teman. Gig 00 gig 0/0 ya. Nah, di sini saya bakal kasih IP statik aja. Kita nggak bikin DHCP teman-teman. Sekalian juga teman-teman belajar ya bagaimana menyeting IP statik di komputer ya. Langsung aja kita kasih 20.1.255.255.255.0 SH ya, pastiin. Ini biar dia nyala teman-teman. Oke, kita udah selesai. Kita bakal kasih dulu static IP-nya. Nah, di sini kita tinggal kok DHCP static ya, salah pencet. Teman-teman isi aja, ini IP address ini yang dipakai range yang saya sebutin tadi teman-teman. Jadi setiap netmask itu ada range-nya, IP-nya berapa sampai berapa. Mungkin nanti kita coba ya bikin bahas video ini. Ini 20 ya, kok 1. Oke, saya kopas dulu, pastiin netmask-nya sama, kita pakai yang 124. Kalau beda netmask ya, seperti saya bilang tadi, nggak bisa teman-teman. Oke, ini dipencet-pencet aja teman-teman biar konfigan kita ter-ACC ya. Nah, pastiin juga dia udah successful teman-teman. Kalau DHCP nggak perlu ya, karena kan udah dikasih gitu otomatis. Pastinya langsung bisa gitu, nggak perlu dites-tes. Kalau statik ya dicoba dulu diisi ya. Kita lanjut teman-teman untuk ngonfig ininya IP lagi, interface. Saya cek lagi yang menuju ke R3 itu adalah 5 ya. 5 adalah gig 02 teman-teman. Jadi kita kasih aja IP-nya interface gigabit 02 ya. Terus di sini kita kasih IP-nya teman-teman 192.168.1.5 ya. Kita pilih kayaknya /30 teman-teman. Oke, ini jangan lupa di no SH ya. Oke, ini udah aman teman-teman. Kita udah setup IP di R2. Untuk routingnya kita nantikan dulu. Kita setup IP-nya dulu teman-teman, full ya. Lanjut ke sini, ini 01 ya. Kita ke routernya dulu. Connect dulu ya. Saya kasih hostname dulu biar gampang gitu. Takutnya kalau nggak dikasih ini sakit kepala gitu mikirin ininya teman-teman, interface-nya. Saya cek dulu yang mengarah ke R2 itu adalah gig 01 ya. Pastikan ini yang mengarahnya itu benar teman-teman. Kalau salah ya nanti nggak connect dong ya. IP address-nya kita isi aja di sini 16 ya tadi. 255.255.252 teman-teman. No SH ya, jangan lupa. Terus kita kasih juga untuk IP di mengarah kalau nggak salah tadi itu yang ke bawah menuju komputer itu adalah 00 ya. Oke, 00 ya, betul. Nah, ini kan banyak teman-teman. Kalau nggak saya kasih hostname itu susah ya bedainnya, makanya dikasih hostname aja. Di sini kita bakal kasih 30.1.255.255.255.0. Oke, no SH jangan lupa karena ini interface-nya mati. Nah, kita udah selesai teman-teman. Ini saya hapusin ya konfig-konfig sisanya nih.
Jangan ya, harusnya biarin aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, pastiin juga kalau sudah selesai setup IP statik, kita ping dulu ke atas, bisa nggak? Nah, nggak bisa tuh. Coba saya cek dulu ya. Apa belum diisi ya? Nah, ya belum diisi ya, maaf. 32 ya, jangan 31 mah routernya gitu. Oke, ini kita isi. Nah, kita arahin default gateway-nya itu biar dia request-nya ke router. Oke, ini udah, kita coba lagi. Ini kita pencet-pencet aja. Nah, udah sukses ya. Nah, sekarang itu terdapat kendala teman-teman. Yang mana dia itu nggak bisa terhubung ke sebelah ya. Nah, ini. Nah, nggak bisa teman-teman. Maka dari itu kita perlu melakukan static route teman-teman. Nggak perlu static route, kita akan melakukan routing namanya. Yang mana seperti namanya ya, ini routing atau memberikan jalur teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya kita mencoba static routingnya teman-teman. Saya bakal connecting dari sini dulu ke sini ya. Jadi mereka bisa komunikasi dua nih. Nah, untuk routingnya itu karena kita menggunakan static ya. Di sini teman-teman bisa pilih menggunakan out IP route teman-teman, terus dikasih si yang pengen teman-teman jangkau ya. Kalau saya bilangnya ini klien ya teman-teman, atau IP yang dipakai di komputer sini teman-teman. Sini ya 20.0/24. Nah, setelah dapat teman-teman masukin aja, terus dia bakal nanya. Nah, kita bakal nanya teman-teman. Dia kita kan IP route gitu. Kita pengen mengenal si 20.0/24 ini jalur mana gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Jalurnya itu 1.2 ya, ya 1.2. Saya cek dulu ya IP-nya di sini. Ya, 1.2 ya. Jadi dia bakal mengenal si 20 ini jalur sini, teman-teman. Jadi caranya mungkin cara dia merangkapnya itu ya, si routernya ini bakal bertanya ke router 2, yang mana IP router 2 itu adalah 192.168.1.2. Dia bakal nanya, "Wah, kamu punya tetangga atau klien gitu ya, punya orang yang namanya itu IP-nya 20.0/24 gitu." Terus nanti bakal dijawab, "Iya, ada kok." Nah, makanya gitu ya. Kenapa saya bilang ini kodenya itu ya, artinya itu IP route si teman-teman ambil kliennya atau IP dari si komputernya teman-teman. Kalau saya bilangnya kliennya, terus dia pilih jalur mana kenalnya atau pengen tahunya jalur mana gitu, dia lewat jalur mana gitu, kita pilih yang 1.2 teman-teman. Nah, kita lakukan juga di sini karena ini kan udah tahu nih, mereka ini udah tahu si yang terkonek ke R1 ini dia udah kenal sama network atau klien 20.0, tapi dia kan masih nggak kenal nih yang ini ke sini, jadi mereka nggak bisa saling komunikasi. Jadi kita perlu lakukan juga di R2 teman-teman. Nah, kita langsung aja nih keluar dulu IP route lagi teman-teman. Kita pilih lagi ya, sini 10.0, 255, 255.0. Dia jalan di 168.1.1 teman-teman. Nah, sini 10 ya, 10.0. Karena mereka kan si R1 masih sudah kenal sama R2, cuma si klien R1 ini nggak kenal sama klien R2, cuma si R2 nggak kenal sama klien R1 teman-teman. Makanya kita kenalin dulu ya pakai static routing. Nah, kita pilih jalurnya. Kenapa saya pilih 1.1? Karena ini IP-nya 1.1 teman-teman. Nah, ini ya, aduh, nggak bisa saya pointing ya. Nah, itu kan ada tuh di gig 0/1 tuh IP-nya 1.1. Jadi dia bakal tanya ke R2 bakal nanya ke R1, "Aku pengen tahu nih, kamu tahu nggak sih 10.0/24 ini? Kamu tahu nggak ya?" Terus dia bilang, "Saya tahu kok." Nah, akhirnya mereka bisa terkoneksi ya, karena mereka udah saling tahu. Jadi static routing itu teman-teman nggak bisa dilakukan secara satu pihak, perlu dua pihak teman-teman agar mereka bisa saling berkomunikasi ya. Ini langsung aja kita pakai yang ini nih, ini aja deh. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Mereka udah saling kenal ya, sudah bisa terhubung nih, nggak pilot lagi teman-teman. Nih, teman-teman bisa cek juga. Nah, kita bakal lakukan juga ke sini teman-teman, ke R3 yang punya klien 30. Ini nggak bisa teman-teman karena mereka belum saling mengenal ya. Jadi mari kita kenalkan dulu mereka teman-teman. Langsung aja sama teman-teman.
Kita pakai yang ini aja ya. Ini kita ganti ke 16 karena ini IP dia bakal kenal lewat jalur sini teman-teman, yang mana IP dari R3 ini adalah 16 teman-teman. Nah kliennya tinggal kita ganti aja ya. Aduh. Jadi 30 teman-teman. Nah sudah ya, si R2 udah kenal sama klien 30. Sekarang si R3 dia belum kenal sama klien R2, jadi kita kenalkan lagi teman-teman. Sini belum ada yang config IP root ya, manual jadinya ya. IP root 192.168.20.0, kasih subnet masknya, terus jalurnya yang mana IP-nya. Jalurnya itu adalah 1.5 ya, saya cek bentar deh ya, 1.5 ya. Nah kita apply aja. Oke, sekarang mereka udah saling berkenalan ya. Kayaknya bapak saya mau ini juga nih, jadi saya stop sebentar ya mungkin. Nah ini kita sekarang lakukan lagi teman-teman. Nah ini masih belum ya, pencet aja soalnya konfigurasinya belum selesai. Nah ini juga kita pencet. Nah udah sukses semua teman-teman. Nah sekarang kita tinggal kenalin si ini ya, klien R1 nggak kenal sama klien R3, dan R3 nggak kenal klien R1. Nah teman-teman tinggal coba gini ya, ini nggak kenal makanya nggak connect. Nah kita tinggal kenalin aja teman-teman. Teman-teman pasti bingung gitu, jalur mana dia tahu, dia kan nggak punya jalur nih. Teman-teman bisa numpang sama jalurnya R2 ya, atau numpang di Nextcop-nya atau router seterusnya teman-teman, yang mana si R3 ini bakal numpang tanya. Nah, bapak saya udah nyanyi, jadi kita stop dulu teman-teman, sekalian saya istirahat ngomong ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi ya? Sampai sini ya. Aduh, restart ya. Oke teman-teman, ya saya ngetik ulang nih jadinya. Oke, nggak apa-apa. Nah jadi teman-teman kalau kan bingung ya, nggak tahu kita pengen mana. Untuk terhubung ke klien R1, teman-teman bisa numpang sama R2 teman-teman. Ya ibarat kata itu teman itu punya ibarat kata itu kita punya teman-teman. Namanya itu sini anggap aja ya, ini si Helmi, ini Rizky. Nah kita pengen kenalan sama teman-temannya Helmi. Tentu kita bisa kita nggak tahu nih anggap aja kita nggak tahu ya ini Helmi siapa, tapi kita kenal sama Rizky, kita pengen kenalan sama Helmi, kita bisa lewat perantara Rizky teman-teman. Nah mungkin gitu ya simpelnya. Jadi kita numpang aja minta kenalin sama R2 klien-klien dari R1 teman-teman. Nah kita langsung aja config IP root. Aduh lag ya. IP root kita minta kenalin 192.10.255.255.255 teman-teman. Kita kenalannya lewat siapa? Lewat si R2 teman-teman. Nah ini udah kita kenalan. Sekarang tentu kita kenalin balik ya, si R3 kan sudah kenal sama R1. Nah R1 kliennya nggak kenal klien R3, maka dari itu kita perlu kenalin juga kliennya teman-teman. Ini restart semua, kenapa ya? Jadi manual nih kita sini lagi. Nah kita tinggal IP root teman-teman. Kita bakal kenalin si klien si R3 ya, 30.0.255.255.0. Kita bakal kenalin lewat jalur si R2 juga teman-teman. Nah ini udah ya. Sekarang kita bakal coba, mereka kan udah saling kenal nih, harusnya mereka udah bisa saling bicara ya, saling ngeping teman-teman. Bisa gitu ya, jadi bahasa manusia. Nah kita pencet ini teman-teman, pastiin ya, biar takutnya konfigan kita nggak ke apply gitu, atau belum clouding ya namanya. Nah ini udah berhasil teman-teman, sudah selesai ya, mereka udah saling kenal nih, sudah kenal ke sini, sudah kenal ke sini juga nih. Aduh saya ini ke sini, aduh nggak kepencet ya, ini ke sini udah kenal. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, cukup simpel sebenarnya untuk si static routing ini. Kita ulangi sedikit ya teman-teman. Untuk static routing komennya itu adalah IP root, terus kliennya yang mana, misalnya kita anggap yang ini ya. Nah ini 10 ini adalah klien dari R1. Nah teman-teman tinggal ketik aja si netmasknya ya, biar tahu pakai netmask berapa gitu. Terus teman-teman pilih jalurnya lewat mana gitu. Kita kan sini lewat R2 ya nih,
1.5 tuh IP R2 yang terhubung ke R3 teman-teman. Nih ada ya, saya nggak bisa nunjuk, kalau saya tunjuk nanti hilang. Nah gitu ya, simple banget untuk static routing teman-teman, itu kalau dia nggak terhubung secara langsung ya. Kalau secara langsung teman-teman bisa langsung ketik aja. Ini kereset juga ya, sayang banget. Bisa ketik aja langsung IP-nya ya, jadi nggak perlu IP tetangganya ya. Ibarat kata itu IP next hop-nya teman-teman, IP rute seterusnya ya. Nah untuk si VLAN tadi teman-teman cukup simple juga. Aduh, preset semua ya. And kita show VLAN brief aja ya. Teman-teman tinggal melakukan trunking ya di port yang masuk si VLAN-nya dan keluar VLAN-nya. Seperti di sini teman-teman. Oh ini bukan ya, show VLAN trunking ya, show saya agak lupa nih teman-teman. Show interface trunk ya. Iya, show interface trunk. Nah di sini kan ada FA1 dan FA2 saya jadikan trunking teman-teman, karena FA1 itu dia terhubung ke R1, sedangkan FA2 ini terhubung ke switch 2. Jadi saya melakukan trunking ya. Trunking ini contohnya satu VLAN aja, cuma biasanya dipakai untuk meneruskan banyak VLAN, dan biasanya trunking ini untuk meneruskan ya teman-teman. Jadi saya tinggal trunking aja VLAN 10-nya teman-teman, seperti di sini ya. Saya udah, jadi dia baik menerima ataupun meneruskan VLAN pakainya trunking teman-teman. Jadi sama aja, cuma ubah interface-nya. Misalnya di sini adalah FA1, diubah menjadi mode trunk dan jadikan dia allow VLAN-nya diizinin VLAN 10 teman-teman. Kalau di video ini ya, kalau teman-teman beda VLAN-nya tinggal diubah aja allow VLAN-nya yang mana bolehnya yang diteruskan teman-teman. Nah di sini juga sama teman-teman. Di sini kita cuma melakukan di sini karena dia menerima ya. Ini kalau teman-teman gini Ctrl Shift plus 6 teman-teman. Kita ke show VLAN brief deh. Nah di sini ada 10, dia di FA2 karena ini akses mode ya teman-teman. Saya biasanya kalau perangkat-perangkat kayak gini mereka nggak kenal VLAN teman-teman, jadi teman-teman kasih dia akses aja, karena kalau di trunk pun juga dia sebenarnya bingung teman-teman, makanya itu kita kasih akses aja teman-teman. Nah di sini juga sama teman-teman, karena show interface trunk ya. Nah karena di sini kita sudah mengeluarkan VLAN dari switch sebelumnya teman-teman, kita tinggal melakukan trunking lagi ya untuk memasukkan VLAN yang dikasih sama switch 1 teman-teman. Ini juga interface-nya sama, pakainya FA0/1 teman-teman. Jadi simpelnya itu ya, teman-teman kasih VLAN di sini ya, masuk di sini, teman-teman melakukan trunking untuk memasukkan VLAN-nya di interface masuk yang terhubung ke R1 ya, atau interface masuk si VLAN-nya, dan teman-teman lakukan juga trunking untuk interface trunking di interface yang mengeluarkan VLAN yang pengen teman-teman terusin gitu VLAN-nya. Misalnya di sini ada FA2 ya, yang mana FA2 ini terhubung ke switch 2. Jadi saya melakukan trunking lagi, VLAN yang sudah masuk di sini saya lempar lagi ke switch 2. Di switch 2 saya melakukan trunking lagi di port FA1 ya, yang mana ini terhubung ke switch 1 teman-teman. Setelah itu dia udah masuk ya, saya baru kasih VLAN akses 1 aja, karena yang dilewatkan 1. Sebenarnya untuk ini lebih bagus 2 sih, cuma terlalu panjang kalau saya bikin 2 gini teman-teman nanti. Jadi saya bikin 1 aja gitu untuk menghemat durasi. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya tentang VLAN menggunakan 2 switch gitu, dan juga static routing di dalam Cisco Packet Tracer teman-teman. Nah, saya rasa udah selesai ya, karena udah jelas banget. Kalau ada kurang juga maafkan saya teman-teman untuk pengandai-andaiannya ya, karena juga saya masih kepikiran gitu kata-kata yang pas untuk penggambarannya. Saya rasa selesai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lama juga tuh 30 menit.